Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Resi Rizky Hairani, Guru TK Paramon, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka, pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memastikan praktik pembelajaran yang dilakukan berpusat kepada murid, di mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Sebagai seorang penggiat kurikulum Merdeka di jenjang PAUD dan narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, saya mempunyai tanggung jawab untuk terus bergerak membagikan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka kepada satuan pendidikan lainnya atau pada komunitas belajar baik secara luring maupun daring sebagai inspirasi kepada sekolah lain yang akan menerapkan IKM. Pendidikan anak usia dini sangat penting sebagai fase fondasi untuk melaksanakan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Dan untuk itu, guru harus mau bertransformasi dari zona nyamannya di masa lalu yang masih menerapkan guru sebagai pusat pembelajaran, sehingga murid belum ada kebebasan untuk bereksplorasi dan menuangkan bakat minatnya pada berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah. Situasi yang terjadi. TK Paramon sejak tahun 2021 sudah menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri, yakni mandiri berubah. Dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, sekolah mengadakan beberapa perubahan dalam sistem ataupun metode pembelajaran. Yang tadinya memakai paradigma lama, yakni teacher center, sekarang sudah menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid atau student center. Pada pendidikan yang berpusat pada murid, murid berperan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga murid merasa senang, nyaman, dan bahagia selama berada di sekolah. Guru adalah motivator dan fasilitator di dalam kelas, memantau atau mengawasi setiap perkembangan yang ada di setiap diri peserta didik, sehingga merdeka belajar dan merdeka bermain dapat diterapkan secara maksimal di dalam setiap pembelajaran yang ada. Semangat inilah yang saya bawa dan bagikan kepada satuan pendidikan dan komunitas belajar lainnya, bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan masa kini dan yang akan datang. Seperti salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak untuk selamat dan bahagia setinggi-tingginya, baik dalam pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat. Tantangan yang dialami. Beberapa tantangan yang saya alami selama melakukan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka, antaranya satuan pendidikan masih khawatir menggunakan kurikulum Merdeka karena belum memahami dan mengira akan menjadi beban guru, terutama untuk administrasi. Pembelajaran yang masih berpusat kepada guru dan masih sering menggunakan lembar kerja setiap harinya, sehingga hasil belajar peserta didik pun belum maksimal. Selain berpengaruh kepada peserta didik, juga berpengaruh kepada guru-guru, karena guru-guru kurang ada inisiatif untuk mengembangkan diri melalui belajar dengan berbagai inovatif pembelajaran yang beragam, kreatif, dan tentunya mengikuti perkembangan dalam melaksanakan IKM, serta guru merasa bahwa pembelajaran yang berpusat kepada guru yang sudah difasilitasinya sudah sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Aksi. Saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang yang didampingi oleh Kasih Kurikulum untuk kegiatan berbagi praktik baik bagi satuan pendidikan yang ada di Kota Palembang. Kemudian bekerja sama dengan organisasi mitra seperti IGTKI, Himpaudi, IGRA, dan juga komunitas-komunitas belajar lainnya. Saya pun menjalin kerjasama dengan Balai Guru Penggerak dan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan berbagi praktik baik IKM.
Setiap hari Sabtu, saya terus melakukan kegiatan untuk berbagi praktik baik ini. Selain di Kota Palembang, saya juga berbagi praktik baik dengan satuan pendidikan di kabupaten lain seperti Kota Lubuk Linggau, Martapura, dan Batu Raja. Setelah melakukan pengimbasan berbagi praktik baik, saya tetap melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan yang telah saya imbaskan untuk memastikan bahwa apa yang sudah kami pelajari dapat langsung diimplementasikan dan tetap membuka ruang diskusi baik secara luring maupun daring. Hasil dari berbagi praktik baik. Semakin banyak satuan PAUD yang mendaftar sebagai IKM mandiri, walau masih pada tahap mandiri belajar. Dan juga semakin banyak guru-guru yang mengakses platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar dan rujukan mereka dalam memahami kurikulum Merdeka. Satuan pendidikan juga semakin percaya diri dalam menerapkan kurikulum Merdeka pada lembaganya. Dan pembelajaran menjadi lebih berpusat kepada anak serta menyesuaikan dengan bakat, minat, dan kebutuhan anak dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puasari SPD AUD. Saya adalah salah satu pendidik di TK Kartika 10-6, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Awal perkenalan saya dengan Miss Resi Hairani adalah karena kami menjadi peserta narasumber instruktur nasional tahun 2017 dari Sumatera Selatan. Saya sangat mengetahui bahwa Miss Resi adalah pendidik yang sangat berkompeten sekali dalam dunia pendidikan taman kanak-kanak. Apalagi sejak kurikulum Merdeka diluncurkan, sampai sekarang Miss Resi masih tetap bersemangat menjaga kompetensinya. Karena itulah kami sebagai pengurus IGTKI Kecamatan Martapura sepakat untuk mengundang Miss Resi pada kegiatan implementasi kurikulum Merdeka yang diadakan di TK Negeri Pembina Kabupaten Oku Timur pada tanggal 29 Oktober tahun 2022. Alhamdulillah, walaupun kegiatan dilaksanakan secara swadana, tapi teman-teman di daerah sangat antusias sekali dan bersemangat sekali untuk mempelajari kurikulum Merdeka. Dan alhamdulillahnya juga, kegiatan implementasi kurikulum Merdeka tersebut sedikit banyak mempengaruhi teman-teman di daerah agar dapat menerapkan kurikulum Merdeka di lembaganya masing-masing. Karena Miss Resi menyampaikan materinya secara sederhana dan dengan praktek langsung, sehingga teman-teman sebagian besar bisa secara perlahan-lahan mempraktekkan kurikulum Merdeka di lembaganya masing-masing. Terima kasih banyak Miss Resi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah strategi pengimbasan praktik baik yang saya lakukan. Dan hal ini dapat terjadi serta berdampak karena adanya dukungan dan kolaborasi semua pihak untuk bergerak bersama dan mengambil peran dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Karena semua murid berhak mendapatkan versi terbaik dari gurunya, dan berani menjadi guru harus berani menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih dan semoga dapat menginspirasi.